Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nanin Hendarsi, Dita Rahma, Najia Ramadhani Hasibuan, Nur Ajia Hikmah Hasibuan, Cahaya Hati Ananda, dan Yola Ardita. Di sini kami akan membuat video tentang motivasi untuk meningkatkan keinginan anak agar lebih giat dalam belajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa aja kendala-kendala yang dialami siswa dalam motivasi belajar. Yang pertama, mungkin pembelajarannya menggunakan metode yang membosankan. Metode belajar yang membosankan dalam pembelajaran dapat mengakibatkan kurangnya minat belajar siswa sehingga motivasi belajarnya juga ikut menurun loh. Lalu kurangnya memberikan partisipasi terhadap siswa untuk memberikan pendapat. Seharusnya dalam pembelajaran anak didik harus selalu dipacu untuk memberikan partisipasi dalam pembelajaran supaya motivasi belajarnya dapat berkembang. Terus kurangnya memanfaatkan media pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran yang sangat optimal, pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Tidak adanya kompetensi. Dengan kurangnya kompetensi dalam pembelajaran membuat siswa secara tidak langsung malas dalam belajar, sehingga jika ada kompetensi biasanya mereka akan belajar untuk mengikuti kompetensi tersebut. Lalu kurangnya evaluasi secara berkala. Kurangnya evaluasi guru dapat mengakibatkan kendala dalam motivasi belajar siswa, karena jika evaluasi dilakukan secara berkala akan memotivasikan siswa supaya lebih giat lagi dalam belajar. Lalu kurangnya motivasi secara langsung dari guru dan orang tua. Faktor penyebab kurangnya motivasi belajar pada anak diantaranya yaitu yang pertama, faktor diri sendiri, tidak punya cita-cita yang jelas. Tanpa cita-cita tidak akan ada mimpi yang ingin diwujudkan. Cita-cita adalah target yang harus dicapai dan arah yang harus dituju. Untuk apa belajar jika tidak ada cita yang didamba? Itulah yang sering dialami sebagian orang. Yang kedua, tidak percaya diri. Orang yang merasa dirinya tidak pintar, telat mikir, dan sejenisnya akan terjadi ketika harus belajar. Mereka tidak percaya diri dengan potensi yang dimiliki. Apalagi mereka membanding-bandingkan dengan kemampuan teman-temannya yang dianggap lebih pintar. Perasaan minder itu akan semakin berkembang dan membuat mereka semakin malas belajar. Yang ketiga, faktor lingkungan. Pergaulan yang tidak mendukung. Dengan siapa kita bergaul menentukan akan menjadi apa diri kita. Jika kita bergaul dengan orang yang lebih suka menghabiskan waktu untuk nongkrong, bermain-main, pura-pura, sebagaimana, maka kita akan terbawa-bawa oleh suasana itu. Belajar akan menjadi hal terakhir yang akan kita lakukan. Caranya meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan beragam metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan, ibu bisa mengubah metode pembelajaran yang lain, misalnya diskusi kelompok, sesi tanya jawab, dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Caranya dengan membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas. Keaktifasinya bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam mencapai suatu pembahasan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara mengangkat motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal yang baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Adapun contohnya dengan menambahkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung melalui fasilitasi siswa lebih mudah memahami suatu materi. Kemudian menciptakan kompetensi.
kompetensi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetensi, mereka akan saling membuktikan bahwa mereka yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa mengakibatkan motivasi belajar siswa. Contohnya, motivasi belajar siswa melalui kompetensi adalah dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Bagi kelompok yang menang, tentu akan mendapatkan hadiah dan bertambahnya nilai. Sementara itu, kelompok yang kalah hanya dapat mendapat tambahan nilai saja. Kemudian, menggandakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, guru bisa mengukur keaktifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi selalu menunjukkan hasil yang terbaik, maka disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Demikian video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.